Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pratama dari Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang startup bisnis dari mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Baik, langsung saja kita mulai. Yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, apa itu startup, yang kedua ciri-ciri bisnis startup, yang ketiga tips-tips mendirikan startup, dan yang keempat adalah salah satu contoh aplikasi startup yaitu Peluang. Baik, di sini sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan mengetahui apa itu startup terlebih dahulu. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Jadi pada intinya di sini startup adalah semacam organisasi atau perusahaan yang fasenya masih dalam tahap pengembangan, belum terlalu besar, dalam artian masih tahap pengembangan. Baik, bagaimana kita mengetahui apakah bisnis tersebut dikatakan startup? Jadi inilah ciri-cirinya. Yang pertama, modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnisnya. Dalam artian modal di sini adalah jumlah besar yang akan dikeluarkan oleh perusahaan bisnis tersebut. Yang kedua, berapa lama usia dari perusahaan, yaitu kurang dari 3 tahun. Jadi yang lebih dari itu tidak bisa dikatakan startup, karena ciri-ciri dari startup yaitu kurang dari 3 tahun usianya. Yang ketiga, pendapatan. Pada sebuah perusahaan dapat dikatakan bisnis startup yaitu jika satu tahun pendapatannya yaitu kurang dari 100.000 US dollar. Keempat yaitu berkembang cepat, yaitu sebuah perusahaan harus berkembang cepat jika ingin masuk ke dalam kategori startup. Yang kelima yaitu fungsionalitas, yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam artian produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dapat berfungsi pada masyarakat dan kebutuhan pasar. Oke, yang terakhir yaitu teknologi informasi. Yang terakhir yaitu teknologi informasi. Kenapa teknologi informasi atau TI sangat dibutuhkan para bisnis startup? Ya, karena sekarang sudah banyak masyarakat atau penduduk muka bumi ini yang sangat membutuhkan teknologi informasi, baik itu dari segi perusahaan maupun user akan sangat membutuhkan teknologi informasi. Tips dalam mendirikan bisnis startup. Langkah-langkah yang pertama yaitu komunitas. Baik, sebuah startup harus didirikan dan dijalankan dengan tim. Tanpa tim yang solid, bisnis startup tidak akan berkembang, bahkan akan menimbulkan kegagalan. Dari tahap pertama yang harus dilakukan pada saat ingin melakukan bisnis startup yaitu mencari tim dan merekrut beberapa orang untuk mendirikan sebuah tim yang nantinya akan berperan besar pada bisnis startup. Terus langkah selanjutnya ketika komunitas sudah terbentuk yaitu aktif
Aktif dalam artian apa? Aktif dalam artian kita harus bagaimana kita berpikir kritis dan inovatif. Perlu satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita tidak boleh merasa puas dengan hasil yang kita hasilkan. Contohnya, kalau kita menghasilkan sebuah barang, misalkan sepatu, janganlah merasa berbangga hati dulu, karena belum tentu. Oke, selanjutnya tahap kedua yaitu aktif. Setelah kita mengumpulkan komunitas, kita harus aktif. Dalam hal apa aktifnya? Oke, aktif dalam hal bagaimana kita berpikir kritis dalam tim dan juga itu inovatif. Dan satu hal lagi yang paling penting yaitu tidak boleh merasa puas, karena dengan hasil yang Anda dapatkan belum tentu Anda itu paling di atas. Selanjutnya, investor. Setelah aktif di dalam organisasi atau bidang atau tim, kita harus mencari investor. Beberapa tips dalam mencari investor adalah kita harus menyesuaikan visi misi, model bisnis, dan produk Anda sesimpel mungkin yang ingin diperlihatkan atau ditunjukkan kepada investor bahwa perusahaan bisnis startup Anda itu meyakinkan. Karena jika bisnis Anda memiliki perbedaan visi dengan investor, bisnis Anda tidak akan berkembang, atau dalam artian bisnis akan tidak didanai oleh investor. Investor sangat berpengaruh pada pengembangan aplikasi, pengembangan bisnis, karena dana yang akan dibutuhkan ke depannya pasti akan sangat besar dan investor bisa mencukupi itu. Yang terakhir yaitu digital marketing. Oke, yang selanjutnya setelah investor telah mendanai kita, selanjutnya digital marketingnya seperti apa? Pada era digital sekarang, digital marketing seperti dua hal yang tidak terpisah, yaitu startup dan juga digital marketing. Mengapa demikian? Karena pada era sekarang ini kita ketahui bahwa orang sekarang hanya lebih kebanding orang membeli online daripada orang membeli ke pasar, karena banyak alasannya. Dan digital marketing pada bisnis startup ini sangat meyakinkan. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi bernama Peluang. Peluang adalah salah satu contoh startup di Indonesia, didirikan pada tahun 2017 kalau nggak salah. Ya. Peluang berdiri pada tahun 2017 oleh mahasiswa dan mahasiswi Harvard University. Kisah Peluang dimulai pada tahun 2015 di Harvard Business School, tempat Claudia dan Richard bertemu sebagai teman kelas. Mereka berbagi ketertarikan dalam investasi, teknologi, dan kewirausahaan. 2 tahun setelah lulus, Claudia dan Richard memulai Peluang. Oke, jadi Peluang itu jenis aplikasi yang memperdagangkan investasi emas, indeks saham, dan investasi aset. Apa sih itu Peluang dan bagaimana startup dari Peluang? Jadi cara kerja dari startup Peluang yaitu indeks saham. Di indeks saham, si Peluang menawarkan investasi pada mikro, E-mini, S dan S&P Index Futures, yaitu produk berjangka yang ditransaksikan di bursa Chicago Mercantile Exchange. Yang kedua yaitu aset kripto. Aset kripto adalah
jenis aset digital baru. Kripto terdesentralisasi, tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, baik itu pemerintah dan sebaliknya. Hanya dipertukarkan dan diperdagangkan dari orang ke orang. Yang terakhir adalah investasi emas. Investasi emas telah disediakan oleh Peluang dan bermitra dengan beberapa perusahaan yang saya ketahui seperti Go Investasi dari Gojek, dan juga Bukalapak, Buka Emas, dan yang terakhir yaitu Dana, kalau nggak salah Dana. Iya, lanjut. Investasi emas sudah terbukti memberikan perlindungan yang baik terhadap inflasi dan depresiasi rupiah, sehingga ia dikenal dengan aset yang memiliki nilai lindung. Sangat cocok pada saat ini yang sedang krisis ekonominya. Di India sekarang lagi krisis. Untuk menahankan inflasi, alangkah baiknya untuk investasi emas. Oke, barangkali itu sekian dari materi yang saya bawakan tentang startup. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf kalau hanya begini pembawaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas bagi kita semua.